Halo, selamat pagi saudara. Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Asri Gunawan. Saudara, bukan Donald Trump kalau ucapannya nggak mengguncang dunia. Bikin ketar-ketir, bikin berpikir. Dan kalau mengacu di jilid pertama kekuasaannya, bikin meriang dunia. Banyak ekonomi yang langsung bilang kebijakan Amerika yang pro kekayaan pengusaha dan pro kesejahteraan domestik lewat tarif ini membuat ekonomi global menjadi rentan. Kompas Bisnis kemarin juga sudah pakai data Bank Dunia. Sekali Trump menunaikan janjinya getok tarif tinggi, pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi ini sampai 2,7% point to point. Trump tanpa sungkan bilang pemerintah gagal melindungi warga negara Amerika. Semua ini akan berubah mulai hari ini. Seperti yang ada di belakang saya, saudara, di wall belakang saya. Awas, Trumponomics jilid 2. Pemerintah gagal melindungi warga negara Amerika. Semua ini akan berubah mulai hari ini. Itu yang disampaikan oleh Trump. Nah, saudara, lalu apa saja cywar Trump pada dunia? Nah, kita akan lihat di data berikutnya. Nih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menyebutkan bahwa krisis inflasi disebabkan oleh pengeluaran yang sangat besar dan kenaikan harga energi. Kata Presiden Amerika Serikat Donald Trump, krisis inflasi ini disebabkan oleh pengeluaran yang sangat besar dan kenaikan harga energi. Nah, dengan basis ini, Trump mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah say no pada energi baru terbarukan. We will drill, baby drill, kata Trump. Nah, bisa diartikan Amerika ini akan terus mengeksploitasi sumber energi fosil. Dengan klaim memiliki jumlah minyak dan gas terbesar di bumi, Trump akan memakainya. Kami kutip pidato Trump lagi yang menyebutkan bahwa kita akan menggunakannya. Kami akan menurunkan harga, mengisi cadangan strategis lagi hingga penuh, dan mengekspor energi Amerika ke seluruh dunia. Trump melanjutkan, kami akan mengakhiri Green New Deal. Green New Deal atau kesepakatan baru hijau ini adalah untuk mengatasi masalah iklim, menurunkan emisi karbon. Oke, pengendalian inflasi lewat jalur energi. Lalu apa lagi kebijakan Trump? Kita ke data berikutnya. Nah, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menyebutkan Amerika akan menjadi negara manufaktur sekali lagi, mencabut mandat kendaraan listrik, menyelamatkan industri otomotif. Amerika akan menjadi negara manufaktur sekali lagi dan memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh negara manufaktur lain. Begitu kata Trump. Nah, akan menggairahkan sektor manufaktur, artinya akan mendukung bisnis yang berkembang di dalam negeri begitu. Nah, sangat pro pada dunia usaha alias pro bisnis. Siapapun yang mau merelokasi pabriknya ke dalam Amerika akan menikmati insentif. Pajak perusahaan produsen domestik akan diturunkan dari 21% ke 15%. Apa yang bisa diwaspadai dunia? Artinya tidak cuma tarif, akan terjadi perang insentif di investasi langsung. Apa hubungannya dengan kerentanan dunia? Perang insentif ini bisa membuat penerimaan sebuah negara di luar Amerika juga turun. Karena masing-masing negara ini berusaha mencegah pabrik hengkang atau syukur-syukur tetap mau masuk. Nah, Indonesia juga harus mewaspadai ini. Bagaimana dengan tarif dan pajak? Kita ke data berikutnya. Nih saudara, ya menyebutkan Donald Trump ini menyebutkan kembali kami akan mengenakan tarif dan mengenakan pajak kepada negara asing untuk memperkaya warga negara kami. Nah, ulang lagi ya saudara, angka-angka tarif yang sudah dipresentasikan, Trump akan kasih tarif impor 100% ke negara yang meninggalkan dolar Amerika Serikat. Kemudian tarif barang Tiongkok naik jadi 60% sampai 100%, terutama untuk mobil listrik. Tarif Kanada dan Meksiko tambah 25%. Dan pada Kanada dan Meksiko, Trump ini punya sentimen tentang neraca jasa, pekerja, dan juga imigran gelap. Nah, inilah poin ekonomi pidato Trump yang membuat bursa saham Amerika Serikat bersorak. Wall Street di dalamnya ada Dow Jones, ada S&P 500, dan ada saham teknologi Nasdaq. Semua hijau. Paling ketiban cuan ini adalah Elon Musk yang sahamnya menyentuh titik tertinggi sejarah. Bagaimana market Indonesia? Kita ke data berikutnya. Nah saudara, indeks saham Indonesia kemarin boleh saja hijau dan ditutup naik tipis ke 7.170. Tetapi lihat dana asing yang hengkang atau kabur. Nah ini adalah dana asing yang
kabur begitu yang hengkang. Di tanggal 20 Januari ada 276,27 miliar rupiah. Kemudian ada periode dari 1 sampai dengan 20 Januari totalnya ini 2,69 triliun rupiah. Dalam satu bulan ini ada 5,46 triliun rupiah, saudara. Lalu kebijakan apa saja yang perlu diwaspadai? Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan merombak sistem perdagangan, menarik tarif tinggi dari asing, dan membentuk Departemen Efisiensi. Berikut pernyataan Donald Trump. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before. To restore competence and effectiveness to our federal government, my administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. Saudara, Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat untuk masa kedua jabatannya dengan dukungan lebih besar, yakni 3 orang terkaya di dunia sekaligus taipan teknologi. Usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali bersama ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis. Saudara, awas Trumponomics jilid kedua. Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat untuk masa kedua jabatannya. Setelah dilantik, Trump mengumumkan perintah eksekutif diantaranya mencabut mandat kendaraan listrik, mendorong peningkatan pengembangan bahan bakar fosil, dan perang tarif. Trump kembali dengan dukungan lebih besar, yakni dari 3 orang terkaya dunia sekaligus taipan teknologi. Lebih lengkap kita akan ulas bersama ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi Prof, apa kabar? Selamat pagi Prof Telisa, sudah bisa mendengar suara saya? Selamat pagi Prof Telisa, sudah bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya, selamat pagi, baru terdengar Mbak. Pagi semuanya. Ya, Prof, ini kan Donald Trump bilang akan merombak sistem perdagangan diantaranya melalui tarif yang lebih tinggi. Nah, ini apa dampaknya bagi dunia, khususnya untuk Indonesia? Ya, jelas ini akan berdampak pada perdagangan global. Yang pertama ya, udah jelas tarif itu direct effect-nya kepada perdagangan global. Kalau kita tahu bahwa perdagangan global itu trennya memang sedang mengalami perlambatan ya sejak adanya perpecahan dan fragmentasi geopolitik yang semakin kental. Nah, jadi dengan adanya tarif yang akan semakin meningkat di era Trump ini tentunya akan menurunkan ya cenderung memperlambat perdagangan global ya. Artinya kalau aktivitas trade berkurang, ya itu nanti tentunya akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Itu yang pertama, yang langsung jelas ya. Yang kedua, kenaikan tarif itu akan menaikkan harga. Ya, jadi harga dunia kecenderungan akan mengalami peningkatan. Makanya kenapa IMF baru saja meluncing juga prediksi mengenai inflasi global. Inflasi global diperkirakan yang tadinya di kisaran 3% akan naik ke 4% lebih. Jadi itu adalah karena tarif. Jadi yang pasti juga akan menaikkan ancaman terhadap inflasi seperti itu. Itu 2 hal yang sangat jelas ya dampak dari nanti belum turunan-turunannya nih nanti ke capital flows, ke investasi dan lain sebagainya. Tapi yang paling direct itu ya ke trade sama ke inflasi seperti itu. Artinya memang dampak yang secara langsung dirasakan adalah mulai dari memperlambat perdagangan global dan juga tadi kenaikan tarif-tarif di dunia termasuk juga inflasi begitu ya Prof. Nah, ini
Tapi apa yang akan terjadi kalau misalnya Trump ini melakukan atau menggetok tarif tinggi, kemudian juga terjadilah perang dagang begitu, apakah Cina ini akan membalas atau seperti apa, Prof? Iya, pasti ya namanya perang ada, balas-membalas ya. Jadi Hmm. kan, selama ini, dan udah ada signal juga, jadi ketika, diterapkan tarif seperti tahun 2016, itu salah satu cara untuk China membalasnya adalah melalui undervaluasi dari yuan, ya, mata uangnya itu dilemahkan supaya karena kan gini, kalau kita bicara harga internasional, misalkan harga, ekspor Cina kan dalam yuan ya, dia dia maksudnya dia mata uangnya yuan, Amerika Hmm. kan dolar. Nah, ketika China mengekspor, supaya harga itu, harga domestik itu adalah nilai tukar dikalikan dengan, harga dia aslinya. Nah, kalau harganya dalam yuan kan berarti nanti harus dikalikan dengan kurs yuan. Nah, ya, salah satu cara Hmm. untuk kalau ketika harganya itu naik karena tarif, nah dia melemahkan nilai tukarnya. Jadi yuan itu dibuat under value supaya Hmm. importir AS tetap akan membeli barang tersebut gitu supaya harganya tetap murah untuk mengkompensasi dampak dari kenaikan tarif gitu. Jadi ini balas membalas yang tidak pernah selesai karena Trump sendiri kenapa menerapkan tarif yang mahal pada produk Cina karena selain Cina dianggap cost-nya itu terlalu rendah ya, Hmm. kemudian, dia juga, menuduh bahwa, China melakukan undervaluasi terhadap yuan. Nah, undervaluasi yuan tuh waktu 2016 itu diperkirakan 40%. Nah, Hmm. yuan dianggap terlalu lemah, jadi China sengaja melemahkan mata uangnya lebih Hmm. daripada fundamentalnya begitu. Hmm. Nah, makanya Trump mengenakan tarif 40%. Nah, sekarang dia mengenakan tarif 60% ya untuk semakin, itu tadi ya mengurangi kuantitas impor dari Cina itu. Nah, jadi yang kita takutkan itu balas-berbalasannya tidak selesai-selesai dan Cina sendiri akan menerapkan undervaluasi pada yuan dan itu nanti impact ke Indonesianya, Hmm. kalau yuan under value, kecenderungannya biasanya kalau, yuan melemah, rupiah juga melemah karena kita satu blok sebagai mata uang Asia. Nah, itu yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi dampak langsungnya ke Indonesia dengan never ending story antara Amerika dan Tiongkok atau dengan Cina ini adalah ya itu tadi bisa berdampak terhadap nilai tukar begitu ya, yang juga Ya. bisa ikut turun. Nah ini kan Prof kalau tadi kita bicara soal perang tarif, tapi kalau Amerika atau misalkan ini kan Trump menjanjikan insentif dan akan memotong pajak bagi manufaktur yang mau merelokasi pabrik mereka kembali ke Amerika. Nih kalau terjadi perang insentif ini akan seperti apa, Prof? Iya, jadi perang kita makin banyak ya. Hmm. Tadi yang pertama, tarif war tadi dan trade war ya kan. Terus kedua, FDI war ya. Jadi Hmm. dari sisi FDI, di mana ketika tren FDI itu mengalami penurunan, jadi kita tuh tren FDI-nya juga mengalami penurunan. Ini kan jadi makin bersaing ya, Mhm. untuk mendapatkan, mendapatkan investasi. Nah, caranya adalah dengan menurunkan pajak korporasi ya, gitu. Jadi, ya nanti bisa menurunkan penerimaan pajak di negara-negara tujuan investasi ya, karena kan kita tentunya bersaing. Nah, apakah kita akan merespon penurunan ini dalam bentuk penurunan pajak juga? Nah, kalau misalkan tarif pajak turun yang kita khawatirkan di tengah FDI yang trennya sedang turun, justru malah akan semakin menurunkan pendapatan pajak korporasi kita gitu ya. Jadi ini menurut saya suatu ancaman yang serius ya, bahwa kita harus benar-benar berbenah karena Amerika Serikat sendiri itu kan memang, sekarang sangat mengutamakan untuk arus investasi itu kembali ke negaranya kan. Mhm. Istilahnya dia pengen, investment going back to US gitu kan. Mhm. Yang biasanya US investasi di negara lain, justru dia pengen investasi itu balik ke negaranya. Karena kan memang fokus perekonomiannya pada domestik. Jadi Mmm. artinya, dengan Amerika yang memiliki SDM teknologi yang unggul ya tentu para investor akan memilih Amerika sebagai tujuan investasi. Jadi kita semakin banyak lagi persaingan untuk, menarik investasi ataupun investor asing ini gitu loh. Itu yang mungkin menjadi tantangan yang cukup berat ya di tahun 2025 dan seterusnya ini untuk investasi. Jadi sudahlah trade-nya tadi melambat, investment-nya juga semakin bersaing gitu kalau kita tidak berbenah dari sisi daya saing investasi kita, seperti itu. Jadi ini cukup berat tentunya dan di sektor keuangan tadi juga ancamannya ada perang nilai tukarnya yang itu juga dikhawatirkan bisa memperlemah mata uang kita. Jadi Mmm. ini beberapa triple hits ya yang Mhm. harus kita waspadai gitu. Ya artinya dampak perang tarif dan insentif ini sebetulnya serentan apa Indonesia dalam hal berebut investasi begitu Prof? Apakah ada risiko shortfall pajak dari sektor manufaktur? Iya pastinya. Jadi ini juga ada channel-channelnya. Tadi kan gini,
Indonesia dengan China itu ekonominya semakin erat, terutama di manufakturnya juga. Jadi ketika manufaktur China mengalami peningkatan, karena korelasi kita cukup tinggi antara PMI manufaktur Indonesia dengan PMI manufaktur China ya, dari riset kami juga menunjukkan seperti itu. Nah, jadi ketika manufaktur Cina ini melemah akibat adanya perang dagang, nah itu kita akan terdampak karena kita indirectly terdampak karena kita mensupport barang ke China. Nah, ketika China-nya tentu demand-nya melemah karena dikenakan tarif, ya kita akan terdampak juga. Jadi itu satu channel ya, langsung melalui hubungan manufaktur antara Indonesia dengan Cina. Nah, terus kemudian tadi yang kedua melalui jalur investasi, ya kalau misalkan manufaktur kita bersaing ya dari sisi untuk menarik investor, nah itu pun akan mengurangi atau memberikan tekanan lagi kepada PMI manufaktur kita karena dari sisi investasi tadi ya banyak yang misalkan ke US atau ke negara-negara lain yang terdampak dari perang dagang ini. Nah, kalau kita tidak pintar-pintar berbenah, nah nanti kemudian sektor manufaktur ini kan bisa ada perlambatan, ancaman perlambatan downside risk dari Trump effect. Nah, nanti kalau manufakturnya melambat, setoran pajaknya juga pasti akan terpengaruh kan di situ gitu. Jadi makanya ini betul-betul yang harus kita cermati betul-betul ya impact-nya itu seperti apa, berapa kuantitatif efeknya dan kemudian bagaimana memitigasi dampak-dampak tersebut. Karena memang sebetulnya memang ada masalah ya, pastinya ada downside risk, tapi di satu sisi memang ada peluang dari China trade diversion gitu ya. Jadi ataupun investment diversion dari ya itu tadi ya, mungkin perusahaan AS akan banyak hengkang dari Cina memilih destinasi yang lain gitu. Nah, tapi kan kita apakah melakukan pembenahan untuk kompetisinya? Tentunya pasti pemerintah melalui BKPM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi tentu akan melakukan upaya ya untuk kita terus kompetitif dari sisi investment. Tapi tadi ini sangat tidak mudah dan perlu apa ya koordinasi antar lembaga yang lebih kuat lagi untuk tadi bersinergikan karena ini kita competitionnya semakin tinggi gitu di era Trump ini. Oke, kalau di bidang energi kan Trump juga bilang akan terus mengeksploitasi dan memperbesar pasokan energi fosil. Nah, ini apa pengaruhnya, Prof, ke produksi minyak dunia dan juga pengaruhnya terhadap harga BBM di Indonesia? Nah, itu mungkin salah satu positifnya Trump ya. Jadi tadi kan kita banyak bicara downside risk-nya. Nah, positifnya Trump itu positif tapi ya nggak semua positif ya. Dalam arti bahwa tapi dari sisi harga BBM ya seharusnya trennya semakin turun kalau BBM itu tight kepada market ya karena kan kita BBM yang disubsidi sudah semakin sedikit banyakan kan harga BBM ini harga BBM yang market basis ya gitu. Nah, kemarin kan sempat naik ya di awal tahun gitu. Nah, kita berharap dengan adanya Trump supply oil dunia mengalami peningkatan karena Trump tadi memang pro kepada energi fosil dan kemudian ya dalam jangka pendek ini kita harga BBM harusnya lebih stabil gitu ya karena supply terjaga seperti itu. Tapi kan nanti kan ada geopolitik lain yang kita tidak ketahui, tapi kan Trump cenderung akan mengarah, ya kalau prediksinya para intelijen global gitu ya, bahwa Trump ini lebih akan mengurangi potensi peperangan begitu ya. Jadi kalau misalkan potensi peperangan memang berkurang, harga minyak harusnya cenderung lebih stabil. Nah, harga minyak yang lebih stabil, harga BBM Indonesia lebih stabil, yaitu lebih kondusif. Walaupun catatannya ini energi fosil, di mana kita tahu bahwa kalau fosil kan tidak pro kepada perubahan iklim ya, tidak pro kepada energi baru terbarukan. Tadi jelas-jelas disebut Menteri Energinya akan dipilih yang sangat pro kepada fosil dan tidak pro kepada energi baru terbarukan. Ya, Oke. mereka akan sangat tidak pro kepada energi baru. Nah, itu negatifnya. Tapi di sisi yang lain ya kalau kita lihat hanya sempit saja kepada harga BBM, Hmm. harga migas akan cenderung stabil gitu di era Trump. Dia dengan asumsi tidak ada geopolitik yang akan menghambat di situ. Baik, Prof, ini terakhir singkat saja kan ada pengusaha besar di belakang Trump, pemilik sosial media Elon Musk, kemudian Mark Zuckerberg, dan juga pendiri Amazon Jeff Bezos. Nah, apakah ketiganya ini akan berpengaruh besar terhadap kebijakan Trump? Dan kira-kira gimana nih kondisi pasar saham dan rupiah kita selama Trump memimpin nantinya? Ya, jadi kita memang tahu ini adalah 3 sponsor dari kampanye Trump ya. Nah, mereka adalah tadi sudah disebutkan di kajiannya Kompas sendiri kan bahwa ini adalah 3 orang terkaya US di bidang teknologi ya. Mereka lah penguasanya ya pasti nanti arah-arah kebijakannya jelas akan pro kepada konglomerasi teknologi ini ya. Terutama dalam hal perang teknologi dengan Cina. Jadi Trump pasti policy-polisinya akan diarahkan untuk proteksionisme teknologinya. Jadi
ya mereka akan semakin meningkatkan hegemoni Amerika di sektor teknologi, itu sudah pasti ya drivernya. Apalagi nanti kan ke depan perkembangan teknologi seperti AI, ya itu akan virtual robotik dan lain sebagainya akan semakin meningkat ya. Nah, ini Amerika akan semakin meningkatkan hegemoninya. Jadi nanti arah-arah kebijakannya itu pasti akan lebih mengarah kepada pro teknologi dan pro perusahaan-perusahaan besar. Tadi dengan menurunkan pajak korporasi saja itu juga sudah menunjukkan kebijakannya memang pro kepada perusahaan-perusahaan besar ini gitu. Itu udah kemungkinan besar seperti itu ya. Jadi dan kemudian impact-nya ke saham dan rupiah itu walaupun ya kemarin kan IHSG sempat menguat ya, namun ya ada harapan baru mungkin ya. Sebetulnya IHSG ataupun nilai tukar kita itu cenderung akan lebih better kalau US itu tidak terlalu kuat sebenarnya ya. Ya tapi itu tergantung ya karena IHSG sendiri itu bisa macam-macam faktornya. Baik. Tapi kalau dari sisi penguatan rupiah sendiri, itu biasanya kalau dolar itu menguat, kita akan cenderung melemah. Nah, Amerika ini di era Trump cenderung pertumbuhan ekonominya tinggi, ekspektasinya, sehingga dolarnya kuat gitu. Hmm. Tumbuh tinggi, dolar kuat. Kalau dolar kuat, kita cenderung rupiah melemah. Makanya tadi kan ada capital outflow, pelemahan rupiah itu makanya harus ada mitigasi-mitigasi agar kita mengantisipasi tadi. Nah, tapi kalau saham sendiri itu bisa up and down, cuma memang tergantung dari suku bunga. Kalau saham itu faktor utamanya suku bunga. Nah, suku bunga The Fed seperti apa arahnya itu juga dengan ekonomi Amerika yang kuat, kemungkinan Oke, suku bunga untuk turun itu semakin kecil baik. gitu. Nah, itu untuk IHSG menjadi agak berat kalau misalkan penurunan suku bunga. Tapi kan kemarin Bank Indonesia cukup Baik. bisa confident menurunkan suku bunga sehingga IHSG agak terbantu. Tapi di satu sisi kita ada ancaman rupiah. Jadi di sini kita menghadapi policy trade off. Jadi Baik, Prof. antara saham dengan nilai tukar, antara inflasi dengan nah itu ada policy trade off. Nah, itu Baik, Prof. artinya nanti kita macroeconomic policy make-nya harus lebih kuat lagi. Tapi saya Baik, yakin pemerintah dan Bank baik. Indonesia pastinya akan bekerja sama untuk menghadapi hal itu lebih waspada lagi. Baik, Indonesia harus lebih waspada terhadap kebijakan Trump, khususnya juga soal getok tarif tinggi begitu ya, karena ini dampaknya akan domino sampai dengan nilai tukar rupiah. Terima kasih Prof. Telisa Aulia Valianti, Ekonom Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.